Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dai? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah. Sahabat dai yang berdakwah di jalan Robbi, hari yang berkah ini mengajak saya untuk membuka cakrawala Islami dengan berbagai kisah yang menginspirasi. Dan tafsir Hamami menjadi sorotan kami hari ini. Surat Yasin merupakan surat yang sering kita dengar. Tak sedikit dari kaum muslimin yang hafal dengan surat ini. Meski demikian, tak banyak dari mereka yang paham secara detail tentang rahasia yang ada di dalamnya, termasuk kisah-kisah tauladan yang sayang seribu sayang bila kita lewatkan. Dikisahkan dalam surat Yasin, tepatnya pada ayat yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah ijja'ahal mursalun. Cerita ini bermula ketika Nabi Isa alaihissalam mengutus dua orang dari kaum Hawariyin menuju kota Antokia untuk mendakwahkan ajaran tauhid Nabi Isa alaihissalam. By the way, berangkatlah mereka ke kota Antokia. Ketika dua utusan ini mendekati Antokia, mereka berdua bertemu dengan seorang paruhbaya. Namanya Habibun Najjar. Merasa melihat tamu yang tak diundang, akhirnya Habib bertanya, "Siapa kalian dan untuk apa kedatangan kalian?" "Kami berdua adalah utusan Isa. Kedatangan kami untuk menyeru kepada agama tauhid dan meninggalkan para berhala." Habib bertanya lagi, "Apa buktinya?" "Kami diberi kuasa oleh Allah seperti mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Kami mampu menyembuhkan orang yang lepra, kusta, dan juga yang lain-lain." Singkat cerita, Habib mengajak mereka ke rumahnya karena ia mempunyai anak yang mengalami sakit bertahun-tahun. Rasulaini atau dua utusan ini berdoa kepada Allah. Walhasil sembuhlah anak dari Habibun Najjar. Sehingga tersebar kabar kehebatan Rasulaini ke seluruh pelosok negeri Antokia. Tak terlewatkan juga para punggawa-punggawa kerajaan, sehingga sang raja yang bernama Aftohis memanggilnya ke kerajaan. Raja pun bertanya, "Siapa kalian ini? Dan untuk apa kalian datang?" "Wahai raja, kami berdua adalah utusan dari Isa alaihissalam. Tujuan kami mengajak para penduduk mengesahkan Allah dan tidak menyembah Tuhan yang buta dan tuli, yakni berhala." Mendengar hal ini, raja tidak terima. Sebagian tafsir mengatakan Rasulaini ini dihukum dan dipenjarakan. Sahabat dai yang dirindukan oleh Robbi, dakwah tidak sampai di sini saja. Mendengar kabar ini, Nabi Isa alaihissalam mengutus Sam'un yang merupakan ketua kaum Hawariyin. Tidak seperti dakwah Rasulaini atau dua utusan tadi yang sudah dipenjarakan oleh raja. Sam'un berdakwah dengan sangat lembut dan menggunakan strategi sehingga ia bisa mengambil hati punggawa kerajaan dan mengantarkan prestasinya pada posisi orang kepercayaan Raja Aftoifis. Perlahan tapi pasti, itulah dakwah strategi yang digunakan oleh Sam'un. Semakin hari, Sam'un yang merupakan utusan ketiga dari Nabi Isa alaihissalam semakin dekat dengan Raja Aftoifis. Suatu hari, Sam'un bertanya kepada raja, "Raja, dulu kau pernah memenjarakan dua orang utusan. Benarkah itu?"
Apa kau sudah memastikan kebenarannya? Belum, aku belum sempat memastikannya. Kalau begitu Raja, panggillah dan periksalah kebenaran dari 2 utusan yang kau penjarakan itu. Setelah 2 rasul didatangkan di hadapan Raja, Raja berucap, "Wahai 2 rasul, sebenarnya kalian berdua ini siapa? Kalau memang benar kalian adalah rasul dari Nabi Isa, apa buktinya?" Rasul pun menjawab dengan tegas, "Kami ini benar-benar utusan Isa. Kami diberi kuasa oleh Allah seperti mukjizat Isa." Setelah percakapan ini, akhirnya Raja mengajak mereka menemui mayat di kuburan. Dan dengan izin Allah, mayat tersebut bisa hidup. Subhanallah, Maha besar Allah dengan segala kuasanya. Melihat kejadian ini, para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sang raja masuk Islam, dan ada pula yang mengatakan bahwa raja tidak masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat dai yang dirindukan oleh Rabbi. Banyak sekali riwayat dari para mufassir. Ada riwayat Imam Wahab dan 3 riwayat yang lain, dan semuanya masih menjadi misteri. Hanya Allah yang mengetahui kebenarannya. Wallahu a'lam. Dalam satu riwayat dikatakan yang sakit bukanlah Habibun Najjar, tapi Habib sendirilah yang sakit. Ia terkena sakit mata, ia tidak bisa melihat. Sedangkan tafsir Imam Wahab mengatakan bahwa dakwah dari 2 rasul ini belum sampai di kota Antokia. Mereka berdua menetap di sebuah gua. Sedang riwayat yang ketiga, raja meminta bukti pada Rasulaini untuk menyembuhkan seorang anak yang buta. Juga dalam riwayat yang lain, bukti penyembuhan Rasulaini bukan merupakan anak buta, tapi anak perempuan dari sang raja sendiri yang sudah meninggal. Allah dengan segala kebenarannya, dan semua riwayat tadi masih menjadi misteri. Tapi yang tertera dalam ayat selanjutnya adalah qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdibun, yang mengatakan bahwa penduduk Antokiah sama sekali tidak percaya dengan para utusan. Mereka hanya mengatakan bahwa utusan-utusan itu adalah sama seperti kita, sama-sama manusia. In antum illa takdibun, kalian semua hanya berbohong, tidak ada yang namanya utusan. Mendengar ucapan para penduduk, dilanjutkan dengan ayat qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illal balagul mubin. Tidak apalah kalian tidak percaya dengan risalah yang kami bawa. Sesungguhnya kami benar-benar utusan Allah, dan kami ini hanya menyampaikan risalah. Penduduk Antokiah membalas ucapan para rasul. Qalu inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya dengan datangnya kalian ini membawa bencana dan kesialan bagi kami. La illam tangtahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adabun alim. Dan jika kalian tidak berhenti untuk berdakwah, niscaya kami akan melemparimu dengan batu dan akan kalian rasakan siksa dari kami yang sangat pedih. Tidak, kerugian dan kesialan yang kalian bawa itu bukan dari kami. Itu semua karena kalian tidak mau tunduk dan mengikuti ajaran kami. Dan kalian semua merupakan kaum-kaum yang berlebih-lebihan. Kalian telah membunuh para rasul, dan sesungguhnya kalian adalah kaum-kaum yang musyrik. Habibun Najjar yang percaya dengan utusan itu lari menuju tempat kejadian perkara. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin
ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Maka datanglah Habibun Najjar. Habib berkata, "Wahai para kaum, ikutilah para rasul ini, dan ikutilah orang yang tidak meminta imbal balik dari kalian. Dan ketahuilah sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah." Tapi apa mau dikata, Bani Israel adalah orang yang sudah membabi buta dalam pembunuhan para rasul. Akhirnya mereka membunuh Habibun Najjar dan para utusan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada Habibun Najjar sebelum ia meninggal. Allah menampakkan surga yang begitu mewah dan begitu indahnya di hadapan Habibun Najjar dan para utusan. Wallahu a'lamu bissawab. Itu semua adalah cuplikan kisah dari surat Yasin yang saya ambil dari tafsir Hamami. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.